الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk melanjutkan renungan-renungan doa-doa harian di bulan suci Ramadan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hari ke-16, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang sangat prinsip untuk membimbing kita dalam kehidupan menuju kesuksesan. Dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan taufik untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan dari teman-teman yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma waffiqni fihi limuwafaqatil abrar wa jannibni fihi murafaqatal ashrar wa awini fihi birahmatika ila daril qarar biilahiyatika ya ilahal alamin. Ya Allah, beri aku taufik di dalamnya untuk berkesesuaian dengan orang-orang yang baik, dan jauhkan aku di dalamnya dari berteman dengan orang-orang yang jahat, dan beri aku perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu menuju rumah keabadian dengan kemahaesaan-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik dan dijauhkan dari teman-teman yang jahat. Mengingat pergaulan dan pertemanan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan dan persahabatannya. Pertemanan akan mewarnai cara berfikirnya. Pertemanan juga akan mewarnai gaya kehidupannya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita teman-teman yang baik. Teman yang baik atau al-bar yang bentuk jamaknya adalah al-abrar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita, sepak terjang kita, akhlak kita berkesesuaian dengan sepak terjang dan
akhlak orang-orang yang abrar. Lalu siapakah orang-orang yang abrar? Tentu orang-orang yang abrar adalah orang-orang yang konsisten dalam ketaatan mereka kepada Allah, konsisten dalam menjaga diri dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ad-Dahr misalnya, kita membaca satu rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang al-abrar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sadaqallahul azim. Ayat ini dan total surat Ad-Dahr secara keseluruhan kendati turun untuk mengabadikan amal kebaikan yang dilakukan oleh ahlu bait kenabian alaihimussalam. Namun ayat ini memuat poin-poin yang patut menjadi teladan bagi kita. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kelak di hari akhir, di surga Allah, orang-orang abrar akan minum dari cawan yang di dalamnya minuman itu dicampuri dengan kafur, sebuah jenis minuman yang sangat lezat yang Allah siapkan buat orang-orang abrar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafur adalah ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Kafur itu adalah satu mata air yang hamba-hamba Allah akan minum darinya dan mereka memancarkan mata air tersebut di surga. Mereka mendapatkan semua kenikmatan itu karena mereka adalah orang-orang yang yufuna bin nadhr, orang yang setia dengan nazar mereka, menepati nazar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut dengan sebuah hari di mana keburukan hari itu akan mengena siapapun yang tidak beriman dan beramal saleh. Keburukan dari hari kiamat menjadi hal yang mereka takuti. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan kepada orang lain sementara mereka menginginkan makanan itu diberikan kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan hidangan mereka kepada orang miskin, kepada seorang anak yatim, dan kepada seorang yang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kendati mereka tidak mengucapkannya dengan kata-kata, namun Allah telah mengungkapkan isi hati mereka tentang ketulusan mereka ketika berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menginginkan balasan apapun dari kalian, tidak juga menginginkan ucapan terima kasih. Ayat ini sebagaimana asbab nuzulnya adalah tentang nazar Ali dan Fatimah salamullah alaihima. Apabila Allah memberikan kesembuhan kepada kedua putra beliau yang sedang sakit, mereka akan puasa 3 hari. Dan ketika Allah menganugerahkan kesembuhan untuk Al-Hasan dan Al-Husain salawatullah wassalamuhu alaihima, mereka semua menepati nazar mereka berpuasa. Di hari pertama ketika hidangan buka yang sangat sederhana telah disiapkan, ada seorang mengetuk pintu mereka, meminta makanan, seorang miskin, dan mereka pun memberikan semua hidangan untuk si miskin. Demikian juga hari kedua ketika hidangan telah disiapkan,
datanglah seorang anak yatim dan meminta belas kasih mereka, dan mereka memberikan seluruh makanan mereka untuk si anak yatim. Mereka hanya berbuka dengan seteguk air. Sebagaimana di hari pertama mereka juga hanya berbuka dengan seteguk air. Di hari ketiga, ketika mereka menjelang waktu futur, datang seorang tawanan mengetuk pintu rumah mereka dan meminta makanan dari mereka. Dan mereka pun memberikan semua makanan itu untuk mereka. 3 hari berturut-turut mereka berbuka hanya dengan seteguk air. Apa yang mereka lakukan diabadikan dalam surat Ad-Dahr. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keagungan Ahlul Bait melalui surat Ad-Dahr. Namun demikian, kita mengambil pelajaran, kita mengambil keteladanan dari sifat-sifat yang dicontohkan oleh Ahlu Bait kenabian salawatullah wassalamuhu alaihim. Di antaranya bahwa mereka yang Allah sebut dengan Al-Abrar, Ahlul Bait Nabi yang disebut dengan Al-Abrar adalah orang yang konsisten menepati janji dengan Allah maupun janji dengan manusia. Sifat kedua yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini adalah mereka ada rasa takut yang selalu menyertai pikiran dan kehidupan mereka. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebaikan apapun yang mereka lakukan untuk manusia, semuanya murni hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul dari rasa kemanusiaan mereka dan rasa belas kasih mereka, rasa cinta mereka kepada sesama hamba Allah. Dan ketika kita memperhatikan sifat-sifat ini, dan itu adalah sifat-sifat orang-orang al-abrar, ketika kita memohon kepada Allah di hari ke-16 agar Allah menganugerahkan kepada kita, Allah memudahkan kita untuk menyesuaikan akhlak kita, perilaku kita dengan perilaku orang-orang yang al-abrar, maka inilah cerminan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu menepati janji. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada siksa Allah atas keteledoran dan pelanggaran kita. Kita harus menjadi orang yang memiliki kecintaan kepada Allah dalam semua perbuatan kita dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berusaha menyerupai perilaku dan akhlak mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan kita dengan mereka. Ada sebuah bait syair yang digubah oleh seorang pujangga Arab mengatakan, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum." Hendaknya kalian meniru walaupun kalian bukan orang yang seperti mereka. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah kesuksesan, adalah kejayaan, adalah keberuntungan. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi taufik menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang yang al-abrar, kita harus belajar tentang akhlak dan perilaku al-abrar agar kita meneladani mereka. Dan yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang akan melalaikan kita kepada tanggung jawab dan tugas kita dalam kehidupan, teman-teman yang akan menghalang-halangi kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah rangkaian ayat yang menjelaskan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami akan ikatkan untuknya syaitan yang akan menjadi teman pendamping selalu untuknya. Wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Teman-teman yang akan
menggandeng orang yang menjauhkan diri dari mengingat Allah akan menghalang-halangi dari jalan yang menyampaikannya kepada Allah. Sementara mereka menganggap bahwa mereka berada di atas jalan yang benar. Itulah dua permohonan di hari ke-16, dan permohonan yang ketiga adalah wa'awini fihi birahmatika ila daril qarar. Dan berilah aku perlindungan dengan rahmat-Mu, wahai Allah, sehingga aku sampai ke rumah keabadian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untuk kita teman-teman yang baik dan menjauhkan dari kita teman-teman yang buruk. Dan Allah melindungi kita hingga kematian menjemput kita dan kita berjumpa dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah keabadian di surganya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.